pohon ini saya kasih info ya. Jadi kalau mau masuk ke makam Ki Ageng Wonolelo memang sudah ada penjaga di sini, penjaga. Biasanya para wali itu ada pengikutnya lah. Dari bangsa manusia juga iya, dari bangsa jin juga banyak yang mengikuti. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Menurut masyarakat Pondok Wonolelo, dahulunya merupakan hutan yang angker. Belanda saja tidak berani menyerang atau masuk ke dusun yang didirikan oleh Ki Ageng Wonolelo. Silsilah Ki Ageng Wonolelo, menurut buku sejarah singkat Ki Ageng Wonolelo karya Sumardi, adalah Prabu Brawijaya V yang berputra salah satunya Pangeran Blajak Ngilo atau Dumadil Kubro. Jadi bukan Jumadil Kubro namun Dumadil Kubro. Berputra salah satunya adalah Syekh Kahki atau Syekh Belabelu, makamnya di Parangtritis. Berputra Ki Ageng Wonolelo atau Syekh Jumadi Geno, dan Ki Ageng Gribik Syekh Wasi Bageno. Dan ketiga adalah Panembahan Bodo atau Joko Bodo. Kemudian beliau membuka hutan di wilayah ini menjadi pemukiman penduduk dan berdakwah di sini. Hingga kini, beliaulah yang menurunkan warga masyarakat Pondok Wonolelo. Kisah Ki Ageng Wonolelo dimulai ketika Majapahit di bawah pemerintahan Prabu Brawijaya V mengalami masa surut. Di tengah suasana yang demikian, Prabu Brawijaya V mengumpulkan semua putra-putrinya. Pada intinya, semua putra-putrinya diperintahkan untuk menyebar di seluruh penjuru Nusantara. Mereka semua diperintahkan untuk bertapa berata dan mengamalkan semua kebaikan demi kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian diharapkan kelak mereka semua menjadi orang yang berguna secara lahir dan batin bagi lingkungan di tempat tinggalnya. Dengan begitu, mereka akan menjadi panutan atau pemimpin di berbagai wilayah. Dari sekian putra-putri Prabu Brawijaya, hanya Pangeran Blajak Ngilo lah yang tidak kelihatan menghadap. Hal ini sangat menggelisahkan hati Prabu Brawijaya. Prabu Brawijaya pun mendatangi kediaman Pangeran Blajak Ngilo. Ketika sampai di sana, Prabu Brawijaya merasa terkejut sekaligus gembira. Pasalnya, di dalam rumah itu kelihatan bahwa Pangeran Blajak Ngilo tekun bersemedi. Pangeran Blajak Ngilo merupakan kakek dari Ki Ageng Wonolelo yang merupakan ayah dari Syekh Belabelu yang makamnya ada di Parangtritis. Prabu Brawijaya menanyakan kabar Pangeran Blajak Ngilo sekaligus memberikan titahnya agar Pangeran Blajak Ngilo pergi ke sudut-sudut wilayah Nusantara untuk mengembangkan wilayah tersebut sekaligus menyebarkan agama Islam. Pangeran Blajak Ngilo pun mengajukan usulan agar Prabu Brawijaya bertindak adil atau membagi adil semua perintah dan wasiatnya kepada putra-putranya. Membagi adil ini dalam bahasa Jawa disebut didum adil, dibagi secara adil atau merata. Berdasarkan hal ini, Pangeran Blajak Ngilo kemudian mengembara menyamar dengan nama Syekh Dumadil Kubro. Pengembaraan Syekh Dumadil Kubro dilakukan dengan menuju arah barat dari kerajaan Majapahit, sehingga beliau tinggal di Alas Mentaok yang saat ini kita kenal sebagai daerah Yogyakarta. Beliau kemudian tinggal di situ, kemudian memiliki putra bernama Syekh Kaki yang kita kenal dengan Syekh Belabelu, dan kemudian Syekh Belabelu memiliki putra yang saat ini kita kenal dengan Ki Ageng Wonolelo. Nama lain Ki Ageng Wonolelo yaitu nama kecilnya adalah Jumadi Geno atau kita kenal dengan Syekh Jumadi Geno. Di samping mendirikan rumah, Syekh Jumadi Geno atau Ki Ageng Wonolelo mendirikan masjid untuk sholat berjamaah dengan para pengikutnya atau para santrinya. Semakin banyak orang-orang berguru ngaji kepada beliau,
bahkan dari tempat yang jauh, sehingga mereka harus mondok di tempat itu. Karena banyak yang mondok, maka Syekh Jumadi Geno atau Ki Ageng Wonolelo mendirikan pondok pesantren. Di tempat itu dulunya hutan Malelo, dalam bahasa Jawa disebut Wono, maka Syekh Jumadi Geno memberi nama pondok tersebut sebagai Pondok Wono Malelo, yang lama-kelamaan menjadi nama Pondok Wonolelo. Syekh Jumadi Geno oleh murid-muridnya dipanggil Ki Ageng, yaitu orang yang dianggap besar jasanya dan memimpin serta membimbing masyarakat, karena beliau memimpin serta menjadi guru ngaji atau kiai di Pondok Wonolelo. Akhirnya beliau mendapat sebutan gelar Ki Ageng Wonolelo. Karena jasa-jasanya, maka Ki Ageng Wonolelo dipercayai oleh warga setempat sebagai cikal bakal adanya dusun Pondok Wonolelo. Dan ini saderengipun sama ini nggih saat Panembahan Senopati Mataram sadèrèng 1460. Oh, berarti bisa saderenge Mataram berdiri nggih. Oh. Berarti pernahipun iki simbahipun tasih simbahipun Panembahan Senopati, maksudnya mboten nurut tapi istilahnya langkung sepuh mriki niku. Oh niki putripun Syekh Balabilu, berarti taksih Brawijaya Gangsal nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Salamullah ya sadah minar rahman yaghshakum ibadallah. جعلناكم قصدناكم طلبناكم سعدنا إذ أتيناكم وحسنا عليك يا حبيب الله السلام عليك يا صاحب المقام يا الله يا كون السلام عليك صاحب الكرامة جئناك الزائرين وعلى مقامك واقف أودعناك الشهادة لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. Adapun peninggalan tapak tilas yang tercatat meliputi rumah tiban dari Ki Ageng Wonolelo itu sendiri, surau atau musola yang dibangun oleh Ki Ageng Wonolelo, gumuk lengki tempat beliau khalwat, goa landak juga tempat beliau khalwat, serta makam Ki Ageng Wonolelo itu sendiri. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dengan nama besar tersebut, tak heran warga Wonolelo selalu memperingati dan mengenangnya melalui upacara adat, saparan, dan kirap pusaka. Rangkaian upacara adat tersebut biasanya diawali dengan pengajian akbar dan dilanjutkan dengan kegiatan pengajian rutin di pendopo makam Ki Ageng Wonolelo selama saparan. Hal ini merupakan perwujudan anak cucu Ki Ageng Wonolelo untuk meneruskan perjuangannya karena ia dikenal sebagai tokoh penyebar agama Islam semasa hidupnya. Sedangkan puncak acara diisi dengan kirap pusaka Ki Ageng Wonolelo. Kirap tersebut diikuti oleh bergodo-bergodo meliputi sesepuh terah, sesepuh dusun, putra wayah, santri, alim ulama, prajurit, putri domas, serta berbagai kelompok kesenian. Adapun benda-benda pusaka yang dikirap meliputi kitab suci Al-Quran peninggalan Ki Ageng Wonolelo. Keberadaan Al-Quran ini menjadi bukti bahwa dirinya merupakan seorang ulama besar dan menjadi bukti bahwa kitab suci Al-Quran merupakan dasar pokok untuk mengajarkan agama Islam kepada murid-muridnya. Kedua, peninggalan Ki Ageng Wonolelo yang diarak dalam upacara adalah bandil. Bentuknya bola kecil, ada tali dan ada pegangannya. Bandil ini pernah digunakan Ki Ageng Wonolelo saat babat alas untuk mendirikan pondok Wonolelo. Konon saat itu bandil diputar-putarkan di atas kepala, lantas dilemparkan ke arah pohon-pohon besar yang membuat pohon
besar tersebut mengering dan bertumbangan. Namun sayang sekali, bandil yang asli ini hilang dan tak pernah ditemukan kembali. Muhammad alaihi salam, salatan dan dumu waduhda ilaihi mamarolaya tuta dawam. Oh, berarti sesuatu ya masyarakat yang dalam seperti ini. Oh, gitu. Ketiga, baju Ontokusumo. Bentuknya merupai rompi dan berfungsi untuk menciptakan kekebalan pada tubuh pemakainya. Baju ini pernah digunakan Ki Ageng Wonolelo saat bebat hutan untuk membangun pondoknya. Keempat adalah kopiah yang diyakini pernah digunakan Ki Ageng Wonolelo saat menaklukkan kerajaan Palembang tanpa melalui peperangan. Dikisahkan bahwa pada saat itu Ki Ageng Wonolelo memiringkan kopiahnya setelah menjalankan ibadah sholat Jumat. Seketika masjid dan bumi Palembang ikut miring dan membuat orang-orang berjatuhan. Jadi saya ini nggak ngerti ya kenapa, sampai sekarang nggak ngerti alasannya kenapa, tapi yang jelas bahwa para malaikat ini senangnya itu bersemayamnya atau manggon atau menempati itu batu. Kalau malaikat, maka tasbihnya biasanya kalau bagusnya batu, tapi ada yang kayu. Cuma yang saya ketahui, jenis jin itu, bangsa jin ini senang dengan pohon, bukan dengan batu. Jadi kalau malaikat ini senangnya berada di batu, manggon atau bersemayam, bertempat di batu. Malaikat kalau jin ini manggonnya, bertempatnya, senangnya itu di pohon. Alasannya nggak tahu kenapa. Nah seperti pohon ini nih, ini saya kasih info ya. Jadi kalau mau masuk ke makam Ki Ageng Wonolelo, memang sudah ada penjaga di sini, penjaga. Biasanya para wali itu ada pengikutnya lah. Dari bangsa manusia juga iya, dari bangsa jin juga banyak yang mengikuti. Nah ini adalah termasuk penjaga atau penderek, atau bisa disebut khodam, pembantu penderek. Nah wujudnya jin ini yang menunggu itu di sini itu harimau tapi putih. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ini memang menjaga di sini. Islam dia, jin Islam. Tapi bentuknya itu harimau. Ya kadang keliling sini yang ada menjaga area sini gitu. Dari dulu pas beliau hidup juga sama. Beliau jinnya ini juga sebagai penderek ya mengawasi lah, menjadi pengawal istilahnya. Ya belum beliau Ki Ageng Wonolelo sebagai waliullah itu nggak butuh seperti itu, tapi Allah Ta'ala memberikan dukungan terhadap dakwah itu. Selain malaikat, adalah para jin juga ikut membantu dalam dakwah. Saya kira itu aja dari saya. Potongan kayu jati mustoko masjid berupa potongan kayu jati biasa yang dulunya digunakan untuk masjid atau surau yang dipakai sholat oleh Ki Ageng Wonolelo dan para santri-santrinya. Keenam adalah tongkat yang digunakan oleh Ki Ageng Wonolelo. Ketujuh, tumpeng rombyong sebagai simbol untuk menghilangkan kerewetan dari segala macam gangguan sebagai lambang kesuburan. Sedangkan ingkung ayam merupakan simbol kepasrahan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu pula ada pisang ayu, kembang telon, buah-buahan, daun kluwih 5 lembar, serta tumpeng 5 golong 7 yang bermakna waktu dibagi menjadi ke dalam 7 hari dan terdiri dari 5 pasaran. Terakhir adalah gunungan makanan apem